Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi wa ummatihi ajmain, amma ba'du. Muslimin muslimat yang saya hormati, terutama pada Bapak Ibu wali murid daripada Pondok Pesantren Terpadu Al-Falah Al-Astari. Pada kesempatan ini saya akan menyajikan hikayat Islami dengan tujuan sebagai pembelajaran bagi kita untuk menata kehidupan yang lebih baik ke arah masa depan. Cerita yang saya sajikan hari ini adalah cerita tentang 3 orang Bani Israel yang diuji dengan penyakitnya yang berbeda-beda. Cerita ini saya kutip dari kitab Riyadhus Shalihin. Muslimin muslimat yang saya hormati, satu waktu Nabi Muhammad SAW menceritakan tentang 3 orang Bani Israel yang diuji dengan penyakitnya. Maka untuk mengujinya, Allah menurunkan malaikat dengan wujud manusia seperti biasa. Pertama, malaikat diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendatangi orang yang mempunyai penyakit kulitnya belang. Jadi orang ini seluruh kulitnya belang. Maka diutus malaikat ke rumah orang yang kulitnya belang ini. Setelah berdialog pembukaan, malaikat dengan orang ini selanjutnya malaikat menanyakan ke orang ini, "Wahai fulan, seandainya saya bisa mengabulkan sesuatu," kata malaikat, "maka apa yang diminta kira-kira dalam kehidupan si fulan ini?" Maka secara refleks si fulan mengatakan, "Wahai tamu, dalam kehidupan ini kalau seandainya saya suruh memilih yang akan Allah berikan, maka saya ingin kulit saya ini disembuhkan daripada penyakit belang." Maka kata malaikat, "Sini." Maka malaikat memegang daripada anggota badan orang yang kulitnya belang ini, kemudian diusap. Maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala, orang yang tadinya kulitnya belang ini menjadi sembuh total. Selanjutnya malaikat bertanya kembali, setelah kulit, boleh dikatakan bapak ya, setelah kulit bapak ini sembuh daripada penyakit belang, maka permintaan apa lagi yang ingin bapak sampaikan kepada saya? Kata orang ini yang kulitnya sudah sembuh itu, "Permintaan saya adalah meminta rizki yang berlimpah, karena selama ini saya hidup dalam kemiskinan karena ditimpa oleh penyakit kulit yang belang ini." Maka malaikat dengan izin Allah Subhanahu wa taala memberikan seekor unta yang bagus sekali yang sedang mengandung. Kata malaikat, "Nih unta
Bapak pelihara, insya Allah akan menjadi keberkahan rizki yang Allah berikan, akan berlimpah daripada anak-anak unta yang dilahirkan. Kemudian malaikat berpamit pada orang yang sudah sembuh daripada kulitnya ini. Lantas malaikat menuju orang yang diberi penyakit oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rambut, dengan kepala yang botak, yang tidak tumbuh rambutnya sama sekali. Setelah biasa malaikat berdialog seolah-olah tamu kepada orang yang kepalanya botak ini, kemudian menanyakan, "Wahai Bapak, seandainya saya bisa mengabulkan permintaan Bapak, apa yang Bapak minta pada saat ini?" Maka si bapaknya tersebut mengutarakan dengan sungguh-sungguh bahwa permintaan yang pertama, yang utama adalah ingin kepalanya yang botak tumbuh rambut sebagaimana orang-orang yang lain. Lantas malaikat mengusap kepala orang tersebut, kemudian seketika tumbuhlah rambut yang lebat. Maka orang yang tadinya kepalanya botak tersebut bersyukur, terima kasih kepada malaikat. Lantas malaikat menanyakan lagi, kemudian setelah Bapak punya rambut, apa keinginan Bapak yang selanjutnya? Sama dengan orang yang pertama tadi, dia ingin keberkahan rizki, keberkahan harta, karena selama ini hidup dalam kemiskinan. Kata orang yang tadinya botak itu, saya minta diberikan rizki seperti orang-orang yang lain yang mampu, supaya kehidupan saya terangkat daripada kemiskinan. Maka malaikat memberikan seekor sapi yang sedang hamil. Kata malaikat, ini pelihara sapi, insya Allah sapi ini akan beranak pianak yang banyak sekali, sehingga Bapak menjadi orang yang kaya. Setelah itu malaikat berpamitan dan mendatangi orang yang ketiga, yaitu orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebutaan. Setelah datang dan ngobrol sebagaimana mestinya seorang tamu, maka malaikat menanyakan kepada orang yang buta tersebut, "Wahai Bapak, seandainya saya bisa membantu Bapak dalam kehidupan ini, apa yang Bapak minta pada saat ini?" Maka orang yang buta tersebut mengatakan, "Saya ingin mata saya bisa melihat kembali sebagaimana mestinya, sebagaimana teman-teman yang lain bisa melihat." Maka malaikat mengusap mata orang yang buta itu dan seketika menjadi melihat. Biasa pertanyaan yang kedua, sebagaimana pertanyaan kepada orang pertama dan orang yang kedua, malaikat pun menanyakan, setelah Bapak dapat melihat, apa yang dimintakan Bapak selanjutnya? Kata orang yang bisa melihat itu, saya meminta keberkahan rizki supaya hidup saya tidak miskin. Maka malaikat memberikan seekor kambing yang sedang hamil juga. Kata malaikat, ini pelihara hewan ini, kambing ini, insya Allah Bapak akan menjadi limpah rizkinya, yaitu kaya raya. Ringkas cerita, beberapa tahun kemudian orang yang didatangi oleh malaikat itu ketiga-tiganya menjadi orang yang kaya.
Yang pertama diberikan onta, ontanya sudah ratusan bahkan ribuan. Yang kedua yang diberikan dengan sapi, sapinya juga begitu, ratusan malahan ribuan. Yang ketiga juga begitu adanya. Maka Allah akan menguji ketiga orang ini tentang harta bendanya. Apa dia bisa bersyukur apa tidak. Yang tadinya miskin papa kemudian diberikan sesuatu oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang kaya raya dan mampu. Allah akan mengujinya. Maka diutus kembali malaikat tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama mendatangi orang yang punya penyakit kulit belang itu, yang diberikan onta pada waktu itu. Bentuk malaikatnya sekarang menyamar sebagai orang yang miskin, peminta-minta boleh dikatakan. Maka datang ke orang yang pertama yang diberikan onta oleh malaikat sehingga kaya raya. Setelah datang mengutarakan bahwa malaikat yang berwujud orang miskin ini menyatakan bahwa dia orang miskin yang ingin meminta bantuan, meminta unta satu untuk dipelihara agar kemiskinannya menjadi teratasi. Kata orang yang tadinya kulitnya belang itu dengan sombong, dengan marahnya berkata, "Wahai Bapak, saya kaya ini karena saya rajin kerja. Maka kalau Bapak ingin kaya, ingin terlepas daripada kemiskinan, jangan meminta, bekerjalah. Kalau seperti saya, maka peliharalah sapi, peliharalah onta, carilah onta untuk dipelihara, maka Bapak akan menjadi kaya raya." Akhirnya orang itu mengusir malaikat itu dengan sombongnya bahwa unta-unta yang dimilikinya adalah hasil kerja si bapak tersebut. Setelah itu malaikat datang kembali kepada orang yang rambutnya botak, yang diberikan sapi waktu dulu oleh malaikat ketika si bapaknya itu miskin. Setelah datang malaikat dalam bentuk yang tadi, yaitu orang yang minta-minta, mengutarakan maksudnya ingin dibantu dengan meminta sapi yang begitu banyak, hanya satu aja mintanya untuk dipelihara agar menjadi orang yang mampu dan terhindar dari kemiskinan. Sama jawabannya orang yang tadinya botak tersebut, sama jawabannya dengan orang yang pertama, yaitu dengan sombong bahwa kalau ingin kaya, kalau ingin mampu, kalau ingin banyak hewannya harus bekerja dengan sungguh-sungguh. Yang intinya mereka kaya karena bekerja. Akhirnya tidak dikasih juga. Kemudian malaikat datang kepada orang yang terakhir dulu, yaitu orang yang buta, yang diberikan kambing, yang sekarang kambing menjadi ribuan, menjadi orang yang kaya di desa tersebut. Setelah mengutarakan maksudnya kepada orang yang tadinya buta itu bahwa malaikat ingin dibantu dengan meminta hewan kambingnya untuk dipelihara, maka dengan lemah lembutnya orang yang tadinya buta itu, "Wahai tamuku, harta yang saya miliki ribuan kambing ini adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang awalnya saya tidak mampu, kemudian diberikan kambing sehingga menjadi ribuan, menjadi kaya. Kalau Bapak ingin meminta silahkan ambil, karena ini semua adalah milik Allah Subhanahu wa taala." Maka diberikanlah kambing-kambing itu kepada
malaikat yang mewujudkan dirinya sebagai orang miskin. Dari tiga contoh, dari tiga cerita orang yang diuji penyakitnya oleh Allah kemudian diberikan harta itu, hanya satu yang bersyukur ke Allah Subhanahu wa taala. Ini menandakan bahwa manusia yang kehidupan sehari-harinya, kalau kita lihat cerita tadi itu, lebih banyak orang yang tidak bersyukur daripada yang bersyukur. Masih banyak pemikiran manusia yang ketika diberikan harta yang berlebihan, mereka berpendapat bahwa harta yang dia miliki itu hasil daripada jerih payah mereka usaha, bukan dari titipan Allah Subhanahu wa taala. Jadi akhir daripada cerita ini, hikmah yang kita ambil, maka kita harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Jadi kalau kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan menjadi orang yang dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala tahu dengan jati dirinya, yang artinya kita lahir tanpa membawa satu apapun, kemudian kita memiliki harta, bahwa harta itu Allah yang memberikan. Tetapi sebaliknya, kalau kita kufur tentang nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita, maka azab Allah baik di dunia maupun di akhirat nanti akan kita terima dengan setimpal. Demikian, mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.